Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Binwasil dirasatana min syarhil usul min ilmil usul bi fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li jami'il muslimin ajma'in. Baik, al'an nadkhul fi safha 44 ba'da 600. Kita di halaman 644, masih di bab al-mufti wal mustafti, yaitu tentang pembahasan tentang apa hal-hal atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mufti dan orang yang mustafti. Sekarang kita membahas tentang syurutu al-fatwa, syarat seseorang itu boleh memberikan fatwa. Bisa kita katakan juga syurutul mufti, berarti ya, syurutul fatwa mana syurutul mufti. Qulna, ya, sebelumnya sudah kita katakan bahwasanya ya, seorang mufti itu labudda an yakuna arifan bil hukmi dhannan ghaliban aw rajihan. Jadi seorang mufti dia harus punya ilmu yang berkaitan dengan hukum yang akan dia sampaikan, meskipun ya, ilmunya itu pada tingkat dhann, ya, pada tingkat dzon, terutama dalam masalah-masalah fikih. Tentu tidak bisa kita katakan ilman yakinian di situ, karena permasalahan fikih aglabuha dzon. Itu syarat yang pertama. Sekarang kita akan ambil syarat yang kedua. Apa itu? Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, as-sani an yatasawwara as-su'ala tasawwuran taman. Syarat yang kedua, seorang mufti dia harus punya gambaran terhadap pertanyaan, tasawuran taman, dengan gambaran yang sempurna. Maksudnya dia tahu apa isi pertanyaan itu, dia paham kasusnya apa, ya, liyatamakkana minal hukmi alai, agar dia bisa menghukuminya. Ya, kalau pertanyaannya saja dia tidak paham, bagaimana dia bisa menyimpulkan hukum dari pertanyaan tersebut? Ya, fa innal hukma 'ala syai'i far'un an tasawwurihi, karena hukum atas sesuatu itu adalah far', cabang dari penggambarannya. Maksudnya apa? Tidak mungkin, mustahil antum menghukumi sesuatu tanpa punya tasawurnya. Ya, ini adalah kaidah di kalangan ulama, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Ihfadhu hadhil ibarah jaydan. Hadhil ibarah waridah fi jami' kutubi usulil fiqh atau kutub qawaid fiqhiyah. Baik. Jadi ketika seorang ulama mengatakan ini halal, ini haram, ketahuilah bahwasanya mereka telah punya tasawur terhadap permasalahan tersebut. Tidak mungkin mereka mengatakan ini halal, ini haram tanpa punya tasawur. Limadza? Li'annal hukma 'ala syai' far'un an tasawwuri. Baik. Qala syarihuna wa hadha syartun muhimmun, ya, wala siyama fi hadha zaman. Fa katsiran ma yu'radu 'alaika as-sa'ilu al-mas'alata wa yatabadaru laka suratan laha muayyanah. Ya, sering kita temukan, ya, ada orang bertanya dengan suatu permasalahan kepada kita. Ya, kemudian ketika kita mendengar pertanyaan tersebut sampai habis, kita punya gambaran. Ya, lahu surah, ada gambaran di dalam pikiran kita. Summa ma'a tadawulil kalami ma'ahu yatabayyanu laka anna surata allati tasawwartaha aw allati yaqtadiha kalamuhu awalan ba'idatan kullal bu'di 'anil waqi'. Tetapi semakin antum dengar pertanyaan tersebut, semakin antum pahami, ternyata ya, gambaran pertama yang antum anggap benar itu ternyata salah. Ya, tadinya antum mengira orang ini bertanya tentang permasalahan A, antum mikirnya begitu. Ternyata yang ditanyakan lain, begitu. Ya, ternyata yang ditanyakan lain. Li'anna ba'dhan nasi la yahsunu an yu'abbira, karena banyak orang atau sebagian orang itu dia nggak pandai mengekspresikan apa yang ingin disampaikan. Dia nggak pandai bertanya, gitu maksudnya. Ya, makanya dikatakan min alamati zaka'ir rajul, ya, su'alihi, ya, di antara tanda kecerdasan seorang itu dari pertanyaannya, cerdas dalam bertanya, bukan hanya cerdas dalam menjawab.
Ya, orang yang cerdas dalam bertanya itu menunjukkan dia paham tentang permasalahan yang akan dia tanyakan, atau apa yang ingin dia ketahui itu jelas. Gitu. Baik. Ya, tidak hanya pandai dalam menjawab yang kita inginkan, tapi juga pandai dalam bertanya. Jadi ada orang-orang yang tidak pandai dalam bertanya, sehingga ya kita pun bingung untuk menentukan apa hukum yang tepat untuk dia, karena pertanyaannya saja belum jelas. Ya, wa ba'dun nas la yu'til amro ala haqiqatihi. Ada lagi orang lain, dia nggak pandai ngomong tapi nggak pandai menyampaikan sesuatu, ya. Dia juga la yu'til amro ala haqiqatihi. Dia menyampaikan sesuatu itu tidak sesuai dengan yang dia butuhkan, sesuai dengan hakikatnya. Dia mengalami hal seperti ini, tapi yang ditanyakan nggak mewakili apa yang dialami tersebut. Ya, sehingga jawaban yang didapatkan pun tidak memuaskan, dan ini sering menjadi fitnah bagi para dai yang seperti ini. Ya, sering menjadi fitnah. Kenapa? Karena ketika dia bertanya, cara bertanyanya kurang tepat, bahasa yang disampaikan kurang tepat, sehingga jawaban yang didapatkan tidak memuaskan. Akhirnya, ya, dia pun ngerasa ya kurang serak begitu. Nyarilah jawaban dari ustadz-ustadz yang lain. Ya, baru dia merasa terpuaskan misalkan. Akhirnya ustadz yang pertama tadi yang dia tanyakan, itu pun ya dianggap kurang berilmu bagi dia gitu. Ya, sehingga direndahkanlah kedudukannya disebabkan hal tersebut. Padahal kesalahannya di penanyanya, bukan yang menjawabnya. Ya, jadi bagaimana jawaban yang antum inginkan, jawaban yang sempurna, maka bertanyalah dengan baik juga. Yaksha an yakuna hunaka hukmun ala khilafi hawa. Ada orang-orang dia ingin bertanya tentang sesuatu hukum A, katakanlah begitu. Tapi dia khawatir kalau jawaban itu menyelisihi hawa nafsunya, sehingga diselewengkanlah pertanyaan tadi. Yang nggak mau to the point gitu ya. Dia mau cari-cari celah gitu. Fatajiduhu la yusawwirul amra ala haqiqatihi. Maka kadang dia itu menggambarkan pertanyaan itu tidak sesuai dengan hakikat sebenarnya. Ya, belok sana kemari begitu. Ya, tujuannya apa? Agar dia mendapatkan jawaban sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Contoh kasusnya misalkan ada orang kerja di bank, ini banyak terjadi ini, bertanya tentang hukum kerja di bank. Ya. Tapi dia bertanya itu, ya, di awal bertanya dia akan menyampaikan profit kerja di bank. Ya, keuntungan kerja di bank itu disampaikan begini-begini dari segi duniawi ataupun dari segi yang lain. Ya, memang kerja di bank itu menurut yang saya dengar ya, itu hukumnya riba, tolong menolong dalam riba. Tapi di bank tempat saya kerja sering diadakan kajian-kajian. Bank saya sering menyalurkan dana bantuan sebagainya. Ya, diarahkan kita ke arah situ, gitu ya. Jadi dia menginginkan jawaban yang mendukung pertanyaannya dia. Ya, tidak siap dia mendengar jawaban keluar dari pekerjaan, gitu. Ya, tidak siap dia mendengar jawaban seperti itu. Akhirnya dia cari-cari celah lah agar jawaban itu sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Walihada yajibu 'alal insani an yahfadha fi hadil mas'alah wa tasawwara al-qadiyyah tasawwuran taman. Makanya ya, penting itu kita ya ihtiyatan fi hadil mas'alah, kita memahami masalahnya secara keseluruhan, sehingga kita punya gambaran permasalahan tersebut dengan gambaran yang sempurna. Tsumma ba'da dzalika yahkum. Barulah kemudian setelah itu kita hukumi masalah itu hukumnya apa. Wa minal qawaidil ma'rufatil muqarrarati 'inda ahli ilm, di antara kaidah di kalangan para ulama, ya kaidah yang sabit, kaidah yang muqarrarah, yaitu al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Fala tahkumu 'ala syai'in illa ba'da an tatasawwarahu tasawwuran ta'man. Maka ya jangan antum menghukumi sesuatu ya kecuali setelah antum punya gambaran yang sempurna. Kenapa? Hatta yakunal hukmu mutabiqan lil waqi', agar hukum itu menjadi mutabiq ya sesuai tepat dengan waqi'nya, dengan fakta sebenarnya. Itulah mungkin antum pernah dengar istilah bahwasanya di antara tanda orang yang jahil itu adalah suka memotong perkataan orang lain. Ya, tanda orang yang jahil itu adalah dia suka memotong ucapan orang lain atau memotong pertanyaan orang lain. Ini tanda jahil ini. Kenapa? Ya, karena mau secerdas apapun dia tidak akan bisa menghukumi atau menjawab pertanyaan dengan benar kecuali pertanyaannya telah disampaikan dengan sempurna. Ya, kenapa? Kalau belum selesai dengan sempurna pertanyaannya, antum belum punya gambaran yang taman. Ya. Baik, sehingga jawabannya mungkin nanti akan berbeda dengan yang dibutuhkan oleh penanya. Walidzalika hasala khalalun katsirun jiddan. Makanya banyak jadi khalal, banyak jadi celah di sini.
Ya. Wa min dzalika annaka tajidu ahyanan fatwa lil ulama'il kibar bal lil a'immah zahiruha at-ta'arud. Makanya sih kita dapati fatwa para ulama kibar itu ulama A fatwanya beda dengan ulama B pada pertanyaannya sama. Ya. Walakin inda ta'ammuli ta'rifu anna as-surat allati 'aradat al-ukhra aw 'arada hukmaha al-ukhra tukhalifu as-saniyah lakin tahtaju ila ta'ammuli. Ya kan, tapi sebenarnya hukumnya sama, ya. Hanya saja apa? Penggambarannya yang berbeda. Ulama yang ini menggambarkan permasalahannya begini, ulama yang ini juga penggambarannya lain. Padahal pertanyaannya sama, gitu. Ya. Baik. Tapi kalau kita ta'ammul, kita perhatikan baik-baik, ada titik temunya, gitu ya. Pertanyaan, terutama dalam masalah manhajnya, masih kita dapati ya, terjadi kegaduhan gara-gara perbedaan pendapat ulama A sama ulama B dalam masalah manhaj, banyak terjadi itu. Ya, tapi kalau kita ta'amul lebih dalam lagi, kita teliti lebih dalam lagi fatwa ulama-ulama tersebut, maka pasti akan kita temukan satu titik temu. Ternyata sebenarnya mereka tidak berbeda pendapat di situ. Mereka sebenarnya tidak berbeda pendapat, hanya saja ya kitanya ya, yang apa namanya yang bertanya kepada ulama tersebut ya yang tidak tepat cara bertanyanya, begitu ya. Kita bertanya permasalahan ya seperti tadi, tidak bagus cara bertanya, ya jawabannya pun sesuai dengan pertanyaan, begitu kan ya. Fal mufti fil haqiqati amruhu azim. Maka urusan memberi fatwa ini adalah perkara yang besar. Yajibu an yatasawwara qabla an yuftiya hatta yakuna kalamuhu mutabiqan lil waqi'. Maka wajib kita punya gambaran dulu sebelum memberikan fatwa, agar fatwa tersebut ya mutabiqan lil waqi', ya, agar sesuai dengan kondisi, sesuai dengan fakta sebenarnya. Baik. Fa idza ashkala alaihi makna kalamil mustafti sa'alahu anhu. Bagaimana sekarang kalau seorang mufti ditanya suatu pertanyaan dan dia belum paham tentang pertanyaan tersebut, atau masih ada keraguan-raguan, atau masih samar masalahnya, ada muskilah gitu, ada ashkala ya. Jadi makna kalam mustafti belum terlalu jelas. Paham itu makna mustafti ya? As-sa'il, al-mustafti mana sa'il. Wa hadza katsiran ma yaqa'u aidan. Ini juga banyak sekali terjadi, kata Syekh. Undur ila ikhtilafil lahajat bainal arab. Ya. Coba lihat aja kepada perbedaan lahjah, perbedaan dialek di antara orang-orang Arab. Tajidud dual al-arabiyyata kulluha arabiyyah. Ya, negara-negara Arab itu bahasanya bahasa Arab semua, ya, Arab Saudi, Yaman, itu semuanya bahasa Arab. Lakin yatika insan yatakallamu bi kalimatin la tadri ma ma'naha itlaqan. Ya kan, tapi ada orang kadang bertanya kepada kita dengan kata-kata yang kita nggak tahu, nggak pernah dengar, karena itu adalah dialeknya dia. Misalkan orang-orang Mesir bertanya, ya, orang Mesir kan fa jadi ghain, ya, ghi, ya kan, jangan mau bilang fi, ghi, ya. Maka kita mendengar seolah itu adalah kata-kata baru, sebenarnya tidak. Akhirnya ya apa namanya menjadi masalah di situ ketika membuat fatwanya. Wa rubbama tadhunnu anna ma'naha aqsa ma yuriduhu sa'il. Bahkan mungkin maknanya bertentangan. Walihada yajibu 'alal mufti idza ashkala 'alaihi ma'nal kalam an yas'alah. Makanya wajib bagi mufti ya, kalau dia mengalami muskilah dalam memahami perkataan ya, perkataan mustafti, hendaknya dia bertanya kepada yang bertanya tadi. Ya, pertanyaannya gimana lengkapnya begitu. La siyama idza kana ba'idan an watani, apalagi kalau yang penanya ini orang yang jauh tempat tinggalnya. Itulah kenapa di zaman dahulu itu masing-masing daerah itu punya apa namanya mufti yang beda-beda. Baik. Li'anna lahajat takhtalif. Jadi ulama-ulama zaman dahulu itu beda-beda kan. Saya nggak mendengar mufti Darul Hijrah ya kan, Imam Darul Hijrah, Imam Malik, kemudian Muwatta, siapa namanya, Waqi' Ibn Jarrah, kemudian Sa'id bin Musayyib dan seterusnya ya, itu mereka punya tempat masing-masing, negara masing-masing, dan yang meminta fatwa kepada mereka adalah penduduk negeri tersebut begitu ya. Tidak ada ceritanya ulama dari negeri ini atau warga dari negeri ini pindah ke negeri lain untuk meminta fatwa, kecuali kalau memang dia tidak mendapatkan jawaban di negerinya, barulah dia pindah ke negeri yang lain.
Ya, karena lahjah itu berbeda. Ya, kan berbeda juga maknanya nanti. Faqad takunu kalimatan wahidatan mustamilatan fid diddain. Ya, bisa saja satu kata tapi digunakan untuk dua makna yang berbeda. Ya, kata yang A di negeri ini artinya A, tapi di negeri yang lain artinya justru sebaliknya B. Misalkan. Bisa saja. Ya, fatajiduha masalan inda ahli Najd bi ma'nan. Kalau menurut penduduk Najd, kata ini artinya ini. Wa inda ahli Hijaz bima'nan akhar. Penduduk Hijaz maknanya ini, beda lagi. Wa inda ahli Misr bima'na salis. Penduduk Mesir mengatakan ini maknanya yang ketiga. Wa fil Iraq bima'na rabi, ada makna keempat. Wa fil Syam bima'na khamis. Ya, penduduk Syam juga katakan ini maknanya mana yang ini. Wa fil Yaman bima'na sadis. Wa fil Sudan ayat bima'na sabi wa hakadha. Jadi masing-masing daerah itu punya pemahaman tersendiri terhadap kata tersebut. Ya, wa in kana yahtaju ila tafsilin istafsalahu. Ya, kalau dia butuh kepada tafsil, perincian dari pertanyaan tersebut, maka hendaknya dia meminta perincian. Ya, jadi hati-hati banget berarti ya dalam menjawab pertanyaan. Tidak langsung mendengarnya langsung jawab, tidak. Tapi minta dulu perincian kalau masih kurang jelas pertanyaannya, bisa terlalu umum misalkan. Ya, au dzakara at-tafsila fil jawab. Atau nggak usah minta perincian, tapi langsung jawab perinciannya gitu. Dia nanya satu masalah, antum baca, antum jawab pertanyaan tersebut dengan terperinci semua yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang ditanyakan kasus A, maka jawab juga yang ada kaitannya dengan kasus A tadi. Ya, baik. Qaluhu wa in kana yahtaju ila tafsilin istafsalahu ay istafsala as-sa'il. Ya, minta perincian kepada yang bertanya tadi tentang pertanyaannya sebenarnya apa yang ditanyakan. Ya. Qaluhu au dzakara at-tafsila fil jawab wa dhahir an yastafsila as-sa'ila ahsana min an yadhkura at-tafsila fil jawab. Mana lebih baik? Apakah minta perincian dari penanyanya langsung atau kitanya yang menjawab dengan perincian? Nah, kata Syekh adalah lebih baik kita minta perincian kepada yang bertanya. Li'annahu law dzakara tafsila fil jawab wala siyama idza lam yakun al jawabu maktuban aw musajjalan fa inna as-sa'ila rubbama yansa hadha tafsil. Karena orang awam kalau kita jawab dengan perincian bisa jadi dia lupa nanti. Ya, kalau kita jawab dengan perincian bisa jadi dia lupa, apalagi kalau dengan face to face begitu ya, tidak ada rekaman, tidak tertulis fatwanya. Ya, itulah kenapa lajnah fatwa lajnah daimah ya, lajnah daimah itu fatwa-fatwa mereka itu dikumpulkan, ditulis, dibukukan begitu. Ya, agar apa? Agar fatwa itu tetap terjaga di situ. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan yang sama di kemudian hari nanti bisa merujuk ke fatwa tadi gitu. Ya. Makanya sekarang itu kitab kumpulan fatwa lajnah daimah itu kan semakin bertambah jilidnya kan. Yang tiap tahun ini diperbarui. Terakhir itu sekitar 16 atau 17 jilid itu. Terus diperbarui itu. Ya, karena permasalahan kontemporer kan tiap tahunnya muncul perkara-perkara baru yang tidak ada sebelumnya. Di tahun kemarin kita nggak pernah dengar istilah Bitcoin, ya kan, kripto, tapi sekarang ada, maka ada juga berarti fatwanya di situ. Baik. Lakin idza istafsalahu wa atahu al-jawaba muntahiyan fahima. Baik. Fa in su'ila an imri'in halaka an bintin wa akhin wa ammin syaqiq. Ya, misalkan ada yang bertanya tentang masalah faraid kepada kita. Halakahuna di mana mata ya. Ini istilah dalam ilmu faraid. Ya, kalau seorang meninggalkan seorang putri, ya, seorang saudara dan seorang paman, nah itu ya. Jadi misalkan antum meninggal, kemudian antum meninggalkan harta warisan buat keluarga antum. Ya, keluarga antum yang masih hidup ini, itu maksudnya. Jadi istilahnya halaka di situ. Ya. Nah, jadi kenapa gunakan istilah halaka ini? Karena ini memang yang ada dalam Al-Qur'an ya. Wa idimru'un halaka walahu imra'atun seterusnya. Qala animri'in halaka walam yakun an mayyitin halaka. Ya. Dikatakan imru bukan dikatakan mayyit. Lianna hada ta'birul Qur'an. Ini ta'birnya Al-Qur'an ini mengatakan halaka mru'un ini. Wa ana usi kulla talibi ilmin idza amkanahu alla yu'abbira illa bi ta'biril Qur'an awil haditsin nabawi falyaf'al. Ya, kata Syekh, aku memberikan wasiat kepada setiap penuntut ilmu kalau memungkinkan hendaknya dia mentakbir, menyebutkan sesuatu itu sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Maksudnya dari penggunaan istilah itu. Misalkan katakan contoh misalkan
penggunaan istilah taukid dan takkid ya, dalam ilmu nahwu ya. Nanti mendengar istilah taukid sama takkid kan. Yang mana yang kita pilih? Syekh Utsaimin mengatakan kita pilih taukid. Ya, kenapa? Karena itu yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Apa dikatakan di surat An-Nahl itu? Ya, ba'da taukidiyah ya. Fala tanqudul aimana ba'da taukidiyah. Jangan kalian membatalkan janji-janji setelah ditaukid, setelah dipastikan. Jadi kalau memang ada istilah penggunaan dari Al-Qur'an, kita gunakan istilah dari Al-Qur'an. Baik. Li'anna ta'bir bid-dalil aktsaru tuma'ninatan, karena mentakbirkan dengan dalil itu lebih menenangkan. Wa aidan kalamullahi wa kalamu rasulihi ablagu min kalamin nas. Apalagi kita melihat dari sisi Al-Qur'an dan hadis itu adalah perkataan yang paling baligh. Fa idza amkana an tu'abbira bil Qur'an fa huwa ahsan. Ya, maka kalau bisa memungkinkan untuk mentakbir dengan Al-Qur'an, maka itu lebih baik. Nah, jadi katakanlah ada yang bertanya kepada kita tentang permasalahan seperti ini ya, tentang hukum faraid ya. Saya ada seorang meninggal, kemudian dia meninggalkan seorang putri, seorang saudara laki-laki, dan seorang amun syakik. Amun syakik itu paman ya, paman kandung istilah kita ya, paman kandung. Baik. An bintin wa akhin wa amin syaqiq badun nas yaqul lil binti an-nisf wal baqi lil akh wal am ma lahu syai' li anna al akh aqrab min al am walakin hadha la yajuz fal wajib at-tafsil ya. Jadi kalau ada yang bertanya seperti ini, kita wajib bertanya balik kepada yang nanya. Kenapa? Karena pertanyaannya belum jelas di sini. Di sini akhli atau akhli ab. Jadi di sini kan dikatakan akhun, saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki ini seibu sebapak atau seibu sebapak gitu ya. Jadi kalau kenapa harus kita perinci? Karena hukumnya juga akan berbeda-beda nanti ya. Kalau akhli itu nggak dapat apa-apa, mahjub dia ya. Tapi kalau akhli ab dapat, gitu dia ya. Jadi ada orang kalau mendapat pertanyaan seperti ini, dia langsung menjawab lil binti an-nisf ya, putrinya dapat setengah. Ini benar. Wal baqi lil akh ya, sisanya buat saudara laki-lakinya. Wal am ma lahu syai' ya, dan pamannya nggak dapat apa-apa, mahjub istilahnya dia, karena sudah habis bagian kepada dua orang tadi. Li'annal akh aqrab minal am, karena al akh lebih dekat daripada al am ya. Ini jawabannya benar dari hitungan faraid, benar ini pembagiannya. Dari hitungan matematisnya benar, akan tapi alasan yang salah di situ. Maka kata Syekh di sini hadal ajus al wajib at-tafsil atau ditafsil atau diperinci di sini ya. Falyas'al anil akh hal huwa li aula. Nah itu dia ya. Apakah di situ al akhli atau al akhli ab ya, atau al akh syaqiq ya. Al akh syaqiq itu maksudnya lil walil ab gitu ya. Baik. Falyas'al anil akh hal huwa li aula. Au yufassilu fil jawab fa in kana li ummin fala syai'a lahu wal baqi ba'da fardil binti lil am wa in kana li ghairi ummin fal baqi ba'da fardil binti lahu wala syai'a lil am ya. Kalau pertanyaannya masih seperti ini, belum jelas di situ apa, maka boleh kita minta ya, perincian dari yang bertanya atau kita langsung yang memperinci ya. Kalau begini, kalau akhli begini, kalau akhli ab begini gitu. Ya, boleh dua cara itu. Baik. Al-am la yahtaju ila tafsil. Nah, di sini ditanyakan tadi kan al-amus syaqiq ya. Amus syaqiq katanya tadi. Al-am itu nggak perlu ditafsil dia, hanya al-akh saja. Karena kalau al-am itu sudah dikatakan al-amus syaqiq. Li'annahu mazkurun fil misal annahu amun syaqiq. Lakin law furidu annahu amun faqat fa huwa yahtaju ila tafsil. Kalau yang bertanya nanti, bagaimana kalau tinggalkan bintun wa akhun wa amun? Perinci lagi, amun di situ amun syaqiq atau enggak? Gitu. Ya, perlu tafsil. Idan indana bintun wa akhun wa amun syaqiq, faja'ana rajulun yas'alu hadha su'ala falanaqul lil binti an-nisf wal baqi lil akh wala lil binti an-nisf wal baqi lil am syaqiq, bal nas'al hadzal akh ma huwa? Fa in qala akhun syaqiq fa hina idin yakunu lil binti an-nisfu wal baqi lil akhi syaqiq wal am laisa lahu syai'. Wa in qala akhli ya. Ini perbedaannya antara akh syaqiq sama akhli ya. Kalau akh syaqiq dia dapat sisa dari al bint.
hartanya 100 juta. Ya, bagi albin ya, anis setengah, berarti dia dapat 50 juta. Kemudian al-amus syaqiq tidak dapat apa-apa, ya, mahjub dia. Ya, itu kalau akh syaqiq. Kalau akhli ya, maka lil binti anis, ya, si anak perempuan dapat setengah, wal baqi lil amis syaqiq. Ya, sisanya itu untuk siapa? Untuk pamannya. Ya, berarti dapatnya 50 juta. Ya, berarti udah habis kan? Wal akhli laisa lahu syai'. Nah, akhli ini bukan termasuk ashabul furud dia soalnya. Ya, dia mahjub istilahnya. Yasqut li'annal binta far'u warisin, karena putri anak perempuan itu fara itu yang ke bawah ya. Wal fara al waris yusqitu al ikhwata min al yusqitu bacaan di situ ya. Ya, wal fara al waris ya, keturunan yang ke bawah ya, maksudnya anggota keluarga yang ke bawah, anak, cucu dan seterusnya, itu dia akan menggugurkan al ikhwah minal tapi tidak al ikhwah minal ab gitu ya. Wa in ja'ana sa'ilun yas'al an imri'in halaka an bintin wa akhin wa ammin fanastafsilu anil am wa anil akh wal ahsan an nabda'a bil akh fa idza kana al akhu syaqiqan aw li ab fala hajata lis-su'ali anil am wa bihadza nastarihu minal am. Nastarihu minal am bimana la nahtaj ila kalam anhu li'annahu mahjub. Baik. Wa idza kana al akhu akhan li ummin wal ammu amman li ummin fakilahuma yasfud. Ya, bagaimana kalau al-akh di situ akhli al-am juga al-am li maka dua-duanya yasqut. Ya, dua-duanya tidak dapat apapun. Berarti semua warisan itu untuk al-bin. Li'annahuma min dawil arham wal mirasu lil binti fardhan. Ya, fardhan wa raddan. Ya, laha an-nisfu fardhan wal baqi raddan. Ya, jadi ya, karena kedua-duanya gugur, maka si putri tadi dapat seluruhnya. Katakanlah 100 juta misalkan. 100 juta ini di hitungan awal putri ini dapat setengah, dapat 50 juta. Tapi karena di sini ada paman sama saudara laki-laki, tapi ini saudara laki-laki seibu sama paman seibu doang. Bukan sekandung ya, seibu doang. Ini bukan seibu sebapak tapi seibu doang. Maka ya, bagian yang seharusnya buat dua orang ini ya, kembali lagi ke al-bins. Ini namanya roddan. Nah, jadi kalau fardon itu dari sananya dia memang berhak dapat 50 juta. Roddan itu setelah yang lain nggak dapat, yang lain gugur karena sebab-sebab tertentu, yang kembali sisanya ke al-bins. Ya, itu ya. Jadi dalam ilmu warisan sering kita dengar ada orang mengatakan nggak adil Islam itu membagi membagi warisan ya, kepada perempuan, lidzakari mithlu hadil untsayain, ya kan? Ya. Tapi mereka tidak memahami bahwasanya dalam ilmu waris ya, seorang perempuan itu bisa mendapatkan warisan secara roddan. Itu kalau laki-laki ya gugur, dan itu banyak terjadi. Jadi memang aturannya perempuan dapat sedikit ya, 1 bagian, dan laki-laki dapat 2 bagian. Tapi laki-laki nggak dapat bonus tambahan gitu dia. Ya, kalau perempuan dapat. Baik. Wa idza qala innahu ammun syaqiqun aw li'ab saqata al-akhli li Coba kita lihat. Baik. Itu dia syarat yang kedua ya. Nyampe. Biarin aja dulu. Baik. Syarat yang ketiga, an yakuna hadi al-bal liyatamakkana min tasawwuril mas'alati wa tatbiqiha al-adillati syar'iyyah. Syarat yang ketiga, dia harus hadi al-bal, dalam kondisi tenang, pikiran yang tenang. Baik. Ini syarat yang ketiga. Insyaallah taala kita akan ambil di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.